Ya, mohon perhatikan sobat pintar serta didik semuanya. Tonton video ini sampai selesai, lalu kerjakan tugas yang ada di dalam video ini dengan cara menulis jawabannya di buku, lalu difoto, dan setelah difoto diupload di GC atau di GCR-nya masing-masing. Sekali lagi, tonton video ini sampai selesai, lalu kerjakan tugas yang ada di dalam video ini dengan cara menulis jawabannya di buku, lalu difoto dan diupload di GC. Ya, jangan sampai tidak dikerjakan tugasnya karena ini penilaian, karena masih banyak lagi pembelajaran berikut. Mohon sobat pintar, serta didik semuanya, tolong dipahami, kerjakan tugas ini sampai selesai. Lihat di video ini ada tugas, jadi jangan video ini di skip, tapi ditonton sampai selesai karena ada tugas di tengah atau di belakang, nanti coba dilihat. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Silakan lanjutkan lihat tayangan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diperkenankan bersama-sama untuk saling bermuajahah, saling bertemu melalui tatap via ini. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan ke manusia Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, arif kerabat mengikutnya, dan kita umatnya mudah-mudahan selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Baik, peserta didik kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertemu lagi kita di pembelajaran ilmu tajwid, yang mana minggu yang lalu telah jelaskan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sekarang kita belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Seradik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap masih menjalankan kewajiban kita pada hari ini, yaitu puasa saum Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi amal yang selalu Allah ridhoi untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetap kita masih melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, gunakanlah masker ketika kita berada keluar rumah, dan hindari kerumunan. Bila tidak ada perlunya, jangan lakukan mobilitas tinggi. Lebih baik kita diam di rumah saja. Sobat pintar kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pada pembelajaran kita hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemahaman untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi jama'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'aqa diyal hajat. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saksikan slide demi slide. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, pahami, pelajari pelajaran ilmu tajwid kita hari ini. Hukum bacaan mim sukun. Nah, ini tandanya, lambangnya mim sukun. Coba perhatikan gambar berikut. Teman-teman, kita belajar tajwid Al-Quran yuk. Tentu kita jawab ayo, biar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan mim sukun atau mim mati. Apa sih pengertian bacaan mim sukun atau mim mati? Mim sukun atau mim mati apabila diikuti dengan huruf hijaiyah akan menghasilkan 3 bacaan hukum atau 3 macam hukum. Apa saja? Coba kita lihat hukum. Nih, macam-macam hukum mim sukun. Apa kita lihat? Yang pertama yaitu idgham mutamasilain, atau kita dengar dengan idgham mimi. Yang mana idgham mutamasilain atau idgham mimi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua, kita dengar dengan hukum bacaan ikhfa syafawi.
Apa ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi ini adalah hukum bacaannya mim sukun bertemu dengan huruf ba. Terus yang ketiga ialah idhar syafawi. Jadi ada 3 hukum bacaan di mim sukun ini. Yang pertama idgham mutamasilain atau idgham mimi. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Baik, mari kita simak satu-satu. Apa itu idgham mimi? Apa itu ikhfa syafawi? Dan apa itu idhar syafawi? Nih, idgham mutamasilain atau idgham mimi. Dikatakan idgham mutamasilain karena 2 huruf yang sama saling berhadapan. Artinya apa? Hukum mimnya, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yani mim mati bertemu dengan huruf mim. Dikatakan idgham mimi karena huruf mim mati berhadapan dengan huruf mim. Maka hukumnya bacaannya adalah mendengung ya. Hukum bacaannya. Jadi bacaan panjang, bacaan hukum mim, idgham mimi atau idgham bersama si lain ini adalah 2 sampai 3 harokat. Cara bacanya suara mim itu mati ke dalam huruf mim hidup. Jadi mimnya itu tetap mimnya mati masuk ke huruf mim hidup. Jadi mendengung. Kita lihat ini contohnya. Coba kita contoh yang pertama. Itu kan coba lihat yang di garis bawahi. Nih, coba dengarkan baik-baik ya. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim muqsadah. Jadi alaihim jadi didengungkan. Jangan alaihim muqsadah, keliru. Tapi alaihim muqsadah. Begitu juga yang keduanya. At'amahum min ju' at'amahum. Ya bacanya nih. Selanjutnya yang ketiga, rabbihim him 2 sampai 3 harokat ya. Him. Nah, boleh atau him. Jadi boleh ya. 2 sampai 3 harokat, jangan berlebihan. Nih, idgham mimi. Ini contohnya lagi nih. Lakum ma sa'altum. Lakum ma sa'altum. Alaihim muqsadah. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi bacanya dengungnya 2 atau 3 ya. Walakum ma kasabtum. Nah, sekarang ikhfa syafawi. Apa sih ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah bacaan yang dibaca secara samar. Artinya suara bacaannya berada di bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila huruf mim mati atau mim sukun bertemu atau diikuti dengan huruf ba. Cara membacanya samar. Ya, samar. Cara membacanya samar. Makharijul huruf mim dan ba berada di bibir. Panjangnya 2 sampai 3 harokat. Sama kayak idgham mimi ya. Panjangnya 2 sampai 3 harokat. Mari kita lihat contohnya. Ini contohnya. Dari pertama. Walahum hum walahum barizun. Hum. Jadi bibirnya rapat. Hum. Beda sama idgham mimi tadi ya. Mim dengung, berdengung ya. Tapi ini rapat bibirnya. Wahum barizun ya'idhukum bih rabbuhum bidzambihim. Jadi bacanya ikhfa syafawi 2 atau 3. Rabbuhum bidzambihim. Him gitu ya. Oke, kita lanjut ya kalau sudah paham. Sekarang nih ikhfa syafawi tadi sama ya. Masih kuntum bih rabbuhum bil ghaib salhum ayyuhum bidzalika za'im farmihim bihijaratin
min sijil. Jadi dia bibirnya rapat. Wa ma hum bimu'minin. Oke, kita sekarang izhar syafawi. Yang namanya izhar itu terang atau jelas. Syafawi berasal dari kata syafatun, artinya bibir. Bacaan izhar syafawi adalah bacaan yang dibaca terang atau jelas. Sedangkan makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf, berada di bibir. Huruf yang dibaca terang pada bacaan ini adalah huruf mim mati. Jadi mimnya terdengar jelas, terang. Mimnya hum misalnya. Hum, mam. Jadi terang ya, bacaan huruf mimnya keluarnya jelas. Kita lihat contohnya langsung. Nih contoh. Disebut izhar syafawi apabila huruf mim, sukun atau mim mati diikuti salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kalau mim ketemu mim sukun ketemu huruf mim berarti bacanya idgham mimi, ingat. Atau idgham mutamasil lain. Kalau hukum mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, ingat bacanya adalah ikhfa syafawi. Ya. Jadi ada dua. Selain huruf mim dan ba ketemu huruf mim sukun atau mim mati, itu bacanya izhar syafawi. Nih izhar syafawi. Contohnya sedikit nih, dengerin baik-baik, perhatiin ya. Walahum ta'am wahum fiha alam nashrah laka sadrak alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi hum alam nashrah, jangan dibaca alam nashrah. Enak tapi keliru bacanya. Jangan dibaca lahum ta'am. Jangan dibaca, yang penting pembacaannya itu pas. Jangan dibaca asal, sesuai dengan ilmu tajwid atau kaidah bahasa Arabnya. Oke, kita lanjut kesimpulannya sekarang. Kita lihat apa saja kesimpulannya. Perhatikan baik-baik kesimpulan ini ya. Oke, hukum mim sukun atau mim mati. Yang pertama, apabila hukum mim sukun atau mim mati bertemu huruf mim, itu dinamakan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya didengungkan huruf mim tersebut dan panjang bacaannya 2 sampai 3 harokat. Ya, ingat idgham mimi itu mim bertemu mim, namanya mimi atau mutamasilain ya. Cara bacanya mendengung, panjang bacaannya adalah 2 sampai 3 harokat. Terus yang kedua adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cuman nggak ada lagi huruf mim sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya samar, artinya di bibir saja, bibirnya rapat. Nah, berapa panjangnya? 2 sampai 3 harokat juga. Dan yang terakhir adalah izhar syafawi. Artinya pembacanya jelas. Apa yang dibaca jelas? Huruf mimnya terang, mim gitu. Jangan didengungkan, jangan disamarkan. Jadi huruf izhar syafawi ada 26. Selain huruf mim dan huruf ba. Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang ada latihan. Ya. Kalian lihat di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Ya.